Bapak, Ibu, pernah tidak dada terasa panas seperti terbakar, tenggorokan pahit, perut kembung, terutama malam hari saat mau tidur? Dan anehnya, semakin bertambah usia, keluhan itu semakin sering muncul dan semakin mengganggu. Kalau Bapak dan Ibu saat ini berusia 40-60 tahun dan sering mengalami keluhan asam lambung, saya minta tolong jangan skip video ini. Karena di akhir nanti, saya akan jelaskan obat asam lambung yang ampuh di apotek, yang aman untuk usia lansia, lengkap dengan penjelasan medisnya, supaya Bapak dan Ibu tidak salah pilih dan tidak salah minum. Banyak orang seusia Bapak dan Ibu minum obat hanya berdasarkan saran tetangga atau iklan, tanpa tahu kondisi lambungnya seperti apa. Padahal, cara mengatasi asam lambung di usia 40-60 tahun itu berbeda dibandingkan usia muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Fauzan. Di channel ini, kita membahas kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami, tapi tetap berdasarkan ilmu medis yang benar. Kalau Bapak dan Ibu merasa informasi seperti ini penting, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, supaya setiap ada edukasi kesehatan terbaru, Bapak dan Ibu tidak ketinggalan. Masalah medis yang sering terjadi di usia 40-60 tahun. Usia 40-60 tahun adalah fase perubahan besar dalam tubuh kita. Produksi hormon mulai berubah, metabolisme melambat, stres pekerjaan menumpuk, pola makan sering tidak teratur, dan kualitas tidur menurun. Semua faktor itu sangat berpengaruh terhadap lambung. Secara medis, keluhan yang sering muncul adalah nyeri ulu hati, sensasi panas di dada, mual, perut terasa penuh, sering sendawa, rasa pahit di mulut saat bangun tidur. Ini bukan sekedar masuk angin. Ini bisa menjadi tanda gangguan seperti GERD, gastritis, atau peningkatan produksi asam lambung. Di dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai gastroesophageal reflux disease atau GERD. GERD terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan, karena katup antara lambung dan kerongkongan melemah. Dan tahukah Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, otot katup ini memang bisa semakin melemah. Itulah sebabnya, usia 40 ke atas lebih rentan. Asam lambung yang sering naik bukan hanya membuat tidak nyaman. Kalau dibiarkan bertahun-tahun, bisa menyebabkan peradangan kronis di kerongkongan. Dalam jangka panjang, komplikasi yang bisa terjadi adalah luka pada dinding kerongkongan, penyempitan saluran makan, bahkan perubahan sel yang beresiko menjadi kanker. Perubahan sel tersebut dikenal sebagai Barrett's esophagus. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti. Saya mengatakan ini supaya Bapak dan Ibu paham bahwa pengobatan yang tepat itu penting. Kenapa banyak obat tidak lagi ampuh? Sekarang saya tanya, apakah Bapak dan Ibu pernah merasa, dulu minum 1 tablet langsung sembuh, tapi sekarang harus 2 atau 3? Itu bukan sugesti. Secara fisiologis, sensitivitas lambung dan respon tubuh terhadap obat bisa berubah seiring usia. Belum lagi, banyak lansia sudah mengonsumsi obat lain, seperti obat darah tinggi, diabetes, kolesterol, yang bisa mempengaruhi lambung. Artinya, memilih obat asam lambung untuk usia 40-60 tahun tidak bisa sembarangan. Dan di bagian selanjutnya nanti, saya akan jelaskan jenis-jenis obat di apotek, mana yang hanya meredakan sementara, dan mana yang benar-benar bekerja menurunkan produksi asam secara efektif. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu. Ada kabar baiknya. Sebagian besar kasus asam lambung pada usia 40-60 tahun bisa dikontrol dengan baik, tanpa harus operasi, tanpa harus rawat inap, dan tanpa harus minum obat mahal yang tidak jelas. Asalkan kita tahu jenis obat yang tepat, dosis yang benar, dan cara minum yang sesuai. Di apotek, tersedia beberapa golongan obat yang secara medis terbukti efektif dan sudah direkomendasikan dalam panduan internasional seperti dari Organisasi Gastroenterologi Dunia. Nanti saya akan jelaskan satu persatu secara detail dengan bahasa yang mudah dipahami. Tapi sebelum kita masuk ke jenis obatnya, Bapak dan Ibu perlu memahami dulu bagaimana sebenarnya asam lambung itu diproduksi dan kenapa di usia 40-60 tahun produksinya bisa menjadi lebih bermasalah. Karena kalau kita paham mekanismenya, kita tidak akan asal minum obat lagi. Tarik nafas perlahan, kita lanjut ke bagian berikutnya. Tadi kita sudah memahami
bahwa asam lambung bukan sekedar keluhan biasa, terutama di usia 40-60 tahun. Sekarang, saya ingin Bapak dan Ibu memahami sesuatu yang sangat penting. Kenapa asam lambung itu diproduksi, dan kenapa kadang justru berlebihan? Bagaimana asam lambung diproduksi? Di dalam lambung kita, ada sel khusus yang disebut sel parietal. Sel ini bertugas memproduksi asam klorida, atau yang kita kenal sebagai asam lambung. Fungsi asam ini sebenarnya sangat penting untuk membantu mencerna protein, membunuh bakteri dari makanan, dan membantu penyerapan nutrisi tertentu. Tetapi, masalah muncul ketika produksinya berlebihan atau ketika katup lambung melemah. Katup ini dikenal sebagai Lower Esophageal Sphincter atau LES. Jika LES melemah, asam lambung mudah naik ke kerongkongan. Inilah yang menyebabkan sensasi panas di dada, yang sering disebut heartburn. Kenapa usia 40-60 tahun lebih rentan? Di usia ini, beberapa hal terjadi bersamaan. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol, berat badan cenderung naik, otot termasuk LES mulai melemah. Banyak yang mulai rutin konsumsi obat lain. Semua faktor ini membuat risiko gangguan lambung meningkat. Dan jika kondisi ini berlangsung lama, bisa berkembang menjadi gastroesophageal reflux disease yang kronis. Di apotek, ada beberapa golongan obat asam lambung, dan masing-masing punya cara kerja yang berbeda. Saya akan jelaskan satu persatu, supaya Bapak dan Ibu tidak salah pilih. 1. Antasida. Pereda cepat tapi sementara. Antasida bekerja dengan cara menetralkan asam lambung yang sudah ada. Biasanya mengandung magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, atau kombinasi keduanya. Efeknya cepat. Dalam 5-10 menit, keluhan bisa mereda. Namun, sifatnya hanya sementara, karena tidak menghentikan produksi asam. Contoh produk yang sering tersedia di apotek adalah obat yang mengandung kombinasi antasida seperti Promac atau sejenisnya. Ini cocok untuk keluhan ringan yang jarang kambuh. Tetapi untuk lansia dengan keluhan hampir setiap hari, biasanya ini tidak cukup. 2. H2 blocker. Mengurangi produksi asam. Golongan kedua adalah H2 blocker. Obat ini bekerja dengan cara menghambat reseptor histamin di lambung sehingga produksi asam berkurang. Salah satu contohnya adalah ranitidin. Namun perlu diketahui, beberapa tahun terakhir, ranitidin banyak ditarik dari peredaran di berbagai negara karena isu kontaminasi zat tertentu. Alternatifnya adalah famotidin yang masih digunakan. Efek H2 blocker lebih lama dibanding antasida, sekitar 6-12 jam. Cocok untuk keluhan sedang. 3. Proton pump inhibitor. Paling efektif untuk kasus kronis. Untuk usia 40-60 tahun dengan keluhan yang sering kambuh, terutama jika sudah lebih dari 2 kali seminggu, golongan yang paling efektif adalah PPI. PPI bekerja langsung pada pompa proton di sel lambung, yang merupakan tahap akhir produksi asam. Artinya, obat ini menghentikan produksi asam dari sumbernya. Contohnya adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Golongan ini terbukti paling efektif dalam menyembuhkan peradangan lambung dan GERD. Namun, harus diminum dengan cara yang benar. Biasanya diminum 30 menit sebelum makan pagi, dalam kondisi perut kosong, secara rutin selama 2-8 minggu sesuai anjuran dokter. Banyak orang salah minum saat sudah sakit hebat. Padahal PPI bekerja optimal jika diminum sebelum produksi asam meningkat. Apakah aman untuk lansia? Secara umum, PPI aman jika digunakan sesuai dosis. Tetapi penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dokter bisa menurunkan penyerapan vitamin B12, magnesium, dan meningkatkan risiko infeksi saluran cerna. Karena itu, penting evaluasi berkala. Menurut data global, prevalensi GERD pada populasi dewasa meningkat hingga 10-20% di berbagai negara. Dan angka tertinggi ada pada kelompok usia di atas 40 tahun. Penelitian menunjukkan, PPI memiliki tingkat keberhasilan penyembuhan esofagitis hingga lebih dari 80% dalam 8 minggu terapi. Itu angka yang sangat tinggi dibandingkan antasida biasa. Sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu jenis obatnya. Tetapi pertanyaannya,
Bagaimana memilih yang paling tepat? Apakah semua orang usia 40-60 harus langsung minum PPI? Belum tentu. Di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan cara menentukan pilihan obat berdasarkan gejala, durasi keluhan, dan kondisi kesehatan lainnya seperti hipertensi dan diabetes. Tadi kita sudah membahas jenis-jenis obat asam lambung di apotek. Sekarang pertanyaan terpentingnya, bagaimana cara memilih yang paling tepat untuk usia 40-60 tahun? Karena tidak semua keluhan harus langsung minum obat kuat, dan tidak semua keluhan cukup dengan obat ringan. Langkah pertama, kenali pola gejala. Saya biasanya membagi keluhan pasien menjadi 3 kategori. 1. Keluhan ringan dan jarang. Nyeri ulu hati muncul 1-2 kali sebulan, biasanya setelah makan pedas atau telat makan. Tidak mengganggu tidur. Untuk kondisi ini, antasida masih cukup. Obat ini bekerja cepat dan aman digunakan sesekali. 2. Keluhan sedang dan mulai rutin. Muncul 1-2 kali seminggu. Kadang terasa sampai dada. Mulai mengganggu aktivitas. Di tahap ini, H2 blocker seperti famotidin bisa dipertimbangkan, karena sudah mulai ada peningkatan produksi asam. 3. Keluhan berat atau kronis. Terjadi lebih dari 2 kali seminggu. Sering kambuh malam hari. Bangun tidur dengan rasa pahit. Kadang sampai suara serak. Ini yang sering kita temukan pada usia 40-60 tahun. Pada kondisi ini, terapi yang paling efektif adalah golongan PPI, seperti omeprazol atau esomeprazol. Karena di usia ini, biasanya bukan hanya soal makanan pedas, tetapi sudah ada perubahan fisiologis. Otot LES mulai melemah, tekanan dalam perut meningkat karena berat badan. Stres kronis meningkatkan produksi asam. Konsumsi kopi dan obat rutin memperparah iritasi. PPI bekerja langsung pada pompa proton, yaitu tahap akhir produksi asam. Artinya, produksi asam ditekan secara signifikan. Secara klinis, penyembuhan peradangan kerongkongan bisa mencapai lebih dari 80% dalam 4-8 minggu terapi. Tetapi, ada hal penting yang harus diperhatikan. Bapak dan Ibu, jangan pernah minum PPI sembarangan, bertahun-tahun, tanpa evaluasi. Karena penggunaan jangka panjang tanpa indikasi bisa meningkatkan resiko. Kekurangan vitamin B12, penurunan magnesium, gangguan penyerapan kalsium, risiko infeksi saluran cerna. Obat itu ibarat pisau bedah. Kalau digunakan tepat, menyelamatkan. Kalau sembarangan, bisa menimbulkan masalah baru. Kombinasi dengan penyakit lain. Sekarang saya ingin bertanya jujur. Berapa banyak dari Bapak dan Ibu, usia 40-60, yang juga punya tekanan darah tinggi? Atau diabetes? Atau kolesterol? Ini penting. Karena beberapa obat seperti antiinflamasi nyeri sendi bisa memperparah lambung. Obat seperti aspirin dosis rendah juga bisa meningkatkan risiko iritasi lambung. Dalam kondisi seperti ini, seringkali dokter memang meresapkan PPI sebagai pelindung lambung. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu. Kabar baiknya, sebagian besar kasus asam lambung di usia 40-60 bisa membaik drastis dalam 4-8 minggu, jika obat dan pola hidup diperbaiki bersamaan. Tidak harus minum obat seumur hidup, tapi memang perlu disiplin. Obat tanpa perubahan gaya hidup, hasilnya tidak maksimal. Ini yang wajib dilakukan. 1. Atur pola makan. Makan porsi kecil tapi sering. Hindari makan 2-3 jam sebelum tidur. Kurangi gorengan dan lemak tinggi. 2. Kurangi pemicu. Kopi berlebihan, teh kental, coklat, makanan pedas ekstrim. 3. Turunkan berat badan. Penurunan 5-10% berat badan saja bisa mengurangi gejala GERD secara signifikan. 4. Posisi tidur. Tinggikan kepala sekitar 15-20 cm saat tidur. Fakta medis yang jarang diketahui. Secara ilmiah, obesitas meningkatkan tekanan intraabdominal. Tekanan ini mendorong isi lambung naik ke kerongkongan. Itulah sebabnya, pasien dengan lingkar perut besar lebih sering mengalami refluks. Ini bukan mitos, ini mekanisme fisiologis. Sekarang Bapak dan Ibu sudah memahami jenis obatnya, cara memilihnya, risiko dan manfaatnya, dan pentingnya perubahan pola hidup. Tapi masih ada satu pertanyaan penting. Bagaimana cara minum obat yang benar supaya benar-benar ampuh? Karena banyak pasien saya sebenarnya minum obat yang tepat, tapi caranya salah. Tarik nafas perlahan. Kita masuk ke bagian 4, yang menurut saya paling menentukan keberhasilan terapi. Saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar memperhatikan bagian ini. Karena dalam praktik saya sebagai dokter, lebih dari 50% pasien asam lambung yang tidak membaik
ternyata bukan karena obatnya tidak ampuh, tapi karena cara minumnya salah. Dan ini sering sekali terjadi pada usia 40-60 tahun. 1. Cara minum antasida yang benar. Antasida bekerja dengan menetralkan asam yang sudah ada. Jadi, obat ini diminum saat gejala muncul. Biasanya, 1-2 jam setelah makan atau saat perut terasa nyeri. Jangan diminum bersamaan dengan obat lain, karena antasida bisa mengganggu penyerapan obat lain seperti antibiotik, obat tiroid, bahkan obat jantung. Beri jarak minimal 2 jam. 2. Cara minum H2 blocker. Golongan ini seperti famotidin, biasanya diminum sebelum makan atau sebelum tidur, tergantung keluhan. Efeknya bertahan 6-12 jam. Tetapi perlu diingat, efeknya tidak sekuat PPI untuk kasus kronis. 3. Cara minum PPI. Ini yang paling sering salah. Sekarang kita masuk ke yang paling penting, golongan PPI seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Obat ini harus diminum 30 menit sebelum makan pagi. Kenapa? Karena PPI bekerja pada pompa proton yang aktif saat tubuh bersiap mencerna makanan. Kalau diminum setelah makan, efeknya tidak maksimal. Kesalahan fatal yang sering terjadi. Minum hanya saat sakit kambuh hebat. Minum tidak teratur. Berhenti tiba-tiba setelah 2-3 hari. Minum malam hari tanpa indikasi. Mengunyah kapsul yang seharusnya ditelan utuh. PPI bukan obat pereda nyeri instan. Ini obat terapi. Biasanya diperlukan 2-8 minggu, tergantung kondisi. Durasi ideal terapi. Untuk GERD ringan sampai sedang, biasanya 4 minggu. Untuk peradangan yang lebih berat, bisa 8 minggu. Kondisi seperti gastroesophageal reflux disease yang sudah kronis, mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut. Tetapi, setelah gejala membaik, dosis bisa diturunkan secara bertahap. Jangan langsung berhenti mendadak, karena bisa terjadi rebound acid hypersecretion, atau produksi asam melonjak kembali. Data medis yang perlu diketahui. Penelitian menunjukkan, penggunaan PPI yang tepat selama 4-8 minggu mampu menyembuhkan peradangan esofagus hingga lebih dari 80% kasus. Namun, penggunaan jangka panjang lebih dari 1 tahun tanpa pengawasan dikaitkan dengan resiko penurunan kadar magnesium dan vitamin B12. Itulah sebabnya, kontrol berkala penting. Bapak dan Ibu harus segera ke dokter jika mengalami berat badan turun tanpa sebab, sulit menelan, muntah darah, BAB hitam, nyeri dada berat. Karena itu bisa menjadi tanda komplikasi. Dalam kasus lama yang tidak terkontrol, komplikasi seperti Barrett's esophagus bisa terjadi. Dan kita tentu tidak ingin sampai ke tahap itu. Kabar gembira lagi. Sebagian besar pasien saya, usia 40-60 tahun, setelah minum obat dengan cara yang benar dan disiplin menjaga pola makan, dalam 1 bulan, kualitas tidurnya membaik. Dalam 2 bulan, keluhan hampir hilang. Dan yang paling membahagiakan, mereka tidak lagi takut makan. Sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu jenis obatnya, cara memilihnya, cara minumnya, durasinya, dan kesalahan yang harus dihindari. Tapi ada satu bagian terakhir yang sangat penting. Bagaimana menjaga supaya asam lambung tidak sering kambuh lagi, dan bagaimana strategi jangka panjang yang aman untuk usia 40-60 tahun. Tarik nafas perlahan. Kita masuk ke bagian 5, bagian penutup yang akan merangkum semuanya dan memberi langkah praktis yang bisa langsung dilakukan hari ini juga. Bapak, Ibu, sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir. Kita sudah membahas jenis obatnya, cara memilihnya, cara minumnya, dan durasi terapinya. Sekarang pertanyaan terpenting. Bagaimana supaya asam lambung tidak terus-menerus kambuh? Karena tujuan kita bukan hanya meredakan nyeri hari ini. Tujuan kita adalah menjaga kualitas hidup.
untuk 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Prinsip utama, kendalikan penyebabnya, bukan hanya gejalanya. Asam lambung berlebihan bukan muncul begitu saja, biasanya ada pemicunya. Dan pada usia 40-60 tahun, pemicu yang paling sering adalah stres berkepanjangan, pola makan tidak teratur, berat badan berlebih, konsumsi kopi berlebihan, kebiasaan langsung tidur setelah makan. Kalau pemicunya tidak dikendalikan, obat sekuat apapun hanya bekerja sementara. Strategi jangka panjang yang terbukti efektif. Pola makan teratur. Makan 3 kali sehari dengan porsi kecil hingga sedang. Jangan menunggu sangat lapar. Lambung kosong terlalu lama justru memicu produksi asam. Kendalikan berat badan. Penelitian menunjukkan penurunan berat badan 5-10% saja bisa menurunkan frekuensi reflux secara signifikan, karena tekanan dalam rongga perut berkurang dan katup lambung tidak terdorong naik. Atur stres. Banyak pasien usia 40-60 tahun sebenarnya bukan hanya masalah makanan, tetapi tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, pikiran yang tidak pernah berhenti. Stres meningkatkan hormon kortisol dan ini merangsang produksi asam. Olahraga ringan 30 menit sehari seperti jalan santai sudah sangat membantu. 4. Evaluasi obat rutin. Jika Bapak dan Ibu rutin minum obat darah tinggi, kolesterol, atau pengencer darah, konsultasikan dengan dokter apakah perlu pelindung lambung. Kadang pada pasien dengan risiko tinggi, dokter memang memberikan terapi seperti omeprazol dalam periode tertentu untuk mencegah iritasi. Tetapi, semua harus dengan evaluasi berkala. Fakta medis penutup yang penting. Prevalensi gastroesophageal reflux disease meningkat signifikan pada usia di atas 40 tahun. Namun, kabar baiknya, lebih dari 80% pasien membaik dengan terapi obat yang tepat dan perubahan gaya hidup. Artinya, ini kondisi yang sangat bisa dikendalikan, bukan vonis seumur hidup. Pesan dokter untuk usia 40-60 tahun. Usia 40-60 tahun adalah masa emas kedewasaan. Tubuh memang tidak sekuat usia 20 tahun, tapi bukan berarti harus sering sakit. Lambung yang sehat membuat tidur lebih nyenyak. Tidur nyenyak membuat tekanan darah lebih stabil. Tekanan darah stabil membuat jantung lebih sehat. Semua saling berkaitan. Ringkasan singkat agar tidak lupa. Keluhan ringan, antasida. Keluhan sedang, H2 blocker. Keluhan sering atau kronis, PPI seperti esomeprazol. Minum PPI 30 menit sebelum makan pagi. Jangan berhenti mendadak. Wajib ubah pola hidup. Kalau 5 poin ini diingat, insya Allah lambung lebih terkendali. CTA Soft dan Humanis. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like dan subscribe, supaya semakin banyak orang seusia kita yang tidak salah pilih obat. Saya ingin tahu juga, tulis di kolom komentar nama Bapak atau Ibu dan berasal dari kota mana. Karena saya percaya, kesehatan itu perjalanan bersama. Saya Dr. Fauzan, pamit. Jaga pola makan, jaga pikiran, dan jaga kesehatan lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.